سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membuat video tentang sampah. Tadi baru saja melakukan susur sungai ya. Desa Sumber Pucung gitu ya. Itu ada jalur aliran sungai yang membelah perkampungan dan kemudian bercabang melewati rumah-rumah sampai daerah persawahan. Dan ujungnya nanti adalah Bendungan Karangkates. Kita melihat tadi ada banyak sekali sampah dan bahkan kalau kita lihat penduduknya sekitar aliran sungai itu, kalau saya lihat itu seperti sudah biasa sekali untuk membuang sampah ke sungai. Entah sampah di daunan kering, bahkan sampah rumah tangga, botol dari plastik, bekas makanan, popok dan segala macam itu. Padahal kalau kita lihat ya, sungai ini memiliki potensi wisata yang menarik. Anda bisa bayangkan sungai yang kita lihat ini berwarna biru, bersih, dan anak-anak mandi di situ. Bisa bayangkan itu akan menggerakkan ekonomi warga setempat. Orang akan datang ke situ melihat beningnya sungai ini yang bisa dirawat dengan rapi, ikan-ikan yang indah, bahkan anak-anak pengunjung bisa bermain di situ. Alangkah indahnya desa ini dengan wisata sungai yang bersih itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa ya beberapa oknum masyarakat kita itu cenderung membuang sampah di sungai? Kenapa? Karena kan sungai itu menjadi tempat yang ideal untuk membuang sampah. Kalau saya ingat kembali ya, waktu saya kecil, setiap rumah tangga itu menggali sepetak tanah. Kita biasa membuang sampah-sampah kita ke sana. Terus biasanya sorenya dibakar. Atau beberapa kampung itu biasanya ada gerobak sampah yang keliling mengambil sampah-sampah itu. Kalau dari historisnya, dulu sampah-sampah yang dibuang ke sungai ini sampah-sampah organik dan dampaknya belum semasif sekarang. Dan ini juga menjadi concern saya ketika saya di Cianjur, di desa istri saya itu, ketika kita ke warung, banyak sekali makanan-makanan saset, deterjen, wangi, mie instan, semua menggunakan kemasan plastik. Ada sesuatu yang selalu datang ke desa dan dia tidak pernah keluar lagi dari desa itu, yaitulah sampah-sampah plastik itu. Bayangkan setiap hari orang-orang mensuplai, mengirimkan produk beserta kemasannya, tapi tidak satupun dari mereka keluar dari desa itu dengan membawa kembali kemasannya itu. Dan inilah salah satu hal yang saya maksudkan ya, bahwa ada 5 proses pembelajaran desain yang saya sampaikan gitu. Beauty, kemudian prosperity, society, sustainability, sama spirituality. Ketika saya dulu membahasakan bahwa desainer komunikasi visual itu berhenti di tahap beauty, cuman fokus pada bikin grafis yang keren. Padahal tuntutan berikutnya adalah bagaimana grafis yang keren itu dia bisa presentasikan, dia bisa delivery sesuai dengan kebutuhan klien, memonetasi skill membuat grafis yang keren itu. Di tahap berikutnya adalah tahap society, yang mana dilakukan oleh rekan-rekan ketika menyusun tugas akhir, perancangan untuk membantu UMKM atau perencanaan untuk pelestarian budaya. Itu adalah hal yang berkaitan dengan sosial. Mungkin bisa jadi produsen-produsen itu merancang produk-produk dengan kemasan ekonomis untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Dia tidak harus beli banyak, tapi bisa beli rencengan gitu ya, sedikit-sedikit. Tidak harus beli kopi yang 1 kilo. Kita ada sasetan sekali seduh. Terlihat seperti pro dengan society, tapi secara sustainability-nya belum bergulir di sana. Karena satu sisi regulasi kemasan ini belum berdiri dengan tegas. Kalau kita merefleksikan sedikit ke Taiwan, mana saya pernah tinggal di sana selama 2 tahun, saya melihat di Taiwan itu, mungkin di negara-negara maju lainnya juga, sampah-sampah itu dikelola oleh pemerintah. Setiap pagi atau sore, kita akan mendengar suara lagu klasik tanda ada truk sampah lewat, yang mana kita sudah bisa siapkan gitu. Ada pagi dan sore. Kalau paginya kita miss, kita bisa sorenya. Jadi tidak ada sampah yang menginap. Setiap kali mobil sampah itu datang, warga yang di situ selalu berdiri di depan rumah kami, bisa saling menyapa, tapi sambil menyiapkan sampah-sampah yang akan kita buang gitu. Dan di situ kita juga diedukasi bahwa sampah itu dipisahkan. Biasanya ada 2 rombongan truk sampah yang bisa dipres. Yang belakangnya itu adalah truk sampah yang seperti pick up, yang mana kita bisa buang sampah-sampah seperti kertas, kemasan botol ya. Kemudian ada seperti tong besar untuk membuang limbah organik, sisa-sisa makanan basah itu. Yang menarik adalah sampah-sampah itu harus dikemas dengan kresek khusus. Ada labelnya, ada hologramnya, sehingga hanya sampah yang sudah dikemas di dalam kresek itu, maka dia akan diangkut. Monetasinya, warganya itu diminta untuk membeli kantong sampah di convenience store. Kalau di sini Alfamart, Indomaret ya. Kalau warga di sana tidak punya uang untuk membeli kantong plastik itu, pemerintah juga memberikan solusi. Warga-warga itu bisa menukarkan, entah itu kardus, botol kosong. Setiap hari Minggu, kalau kita mungkin di balai desanya, ada petugas kebersihan kan menunggu di sana. Jadi mereka barter botol-botol yang sudah dikumpulkan dengan kantong kresek itu. Jadi biaya bukan kendala di sini. Mungkin Anda akan bertanya, terus gimana sampah-sampah seperti kasur, baju, ada kotak-kotak di beberapa sudut jalan seperti kotak pos itu bisa digunakan untuk membuang jaket yang sudah nggak kepake, bantal, boneka. Kalau nggak cukup, Anda bisa taruh sebelahnya itu. Bahkan saya juga pernah lihat ada lemari bekas itu ditaruh aja di situ, karena nanti akan ada mobil-mobil yang akan mengangkut semua itu. Saya melihat Taiwan itu sudah sangat serius, meskipun prosesnya itu butuh bertahun-tahun. Di Taiwan itu juga punya perusahaan pengolahan sampah yang besar dan memiliki penghasilan yang besar juga, mengelola, mendaur ulang benda-benda yang masih bisa digunakan. Ada bagian yang khusus untuk mendaur ulang itu. Ada laptop itu masih ada tembaga yang bisa dimanfaatkan. Ada
adanya sampah plastik itu bisa jadikan biji plastik untuk menjadi hal-hal yang lain. Kembali ke Indonesia, Anda bisa jadikan ini inspirasi untuk menjadikan tugas akhir, khususnya Anda mahasiswa DKV atau bagi Anda yang mencari peluang usaha. Ini bisa menjadi satu potensi bisnis. Kita coba ke tugas akhir atau potensi riset lah ya secara globalnya, bisa tugas akhir, bisa tesis, bisa disertasi. Rekan saya Pak Lahandi, beliau sekarang sedang studi S3 di Coventry University di UK. Kami banyak diskusi terkait dengan kemasan, terkait dengan simbol-simbol kemasan daur ulang. Apakah setiap kemasan itu sudah mendorong awareness bahwa sampah ini bisa didaur ulang, tidak didaur ulang, atau diletakkan di tempat khusus? Karena di UK ternyata punya diferensiasi itu. Ada sampah-sampah yang daur ulang lagi, ada sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan dengan cara yang lain. Permasalahannya adalah ada 3 tahap kalau Anda mau bikin campaign. Pertama adalah masyarakat itu tahu nggak sih kalau sampah itu bahaya? Tahu nggak sih cara penanganan sampah? Yang berikutnya adalah mungkin beberapa sudah tahu, tapi belum tentu mereka mau. Bagaimana cara membuat mereka mau ya? Jadi identifikasi dulu masyarakat di situ tahu nggak sih? Untuk bikin tahu ya berarti pesan komunikasinya adalah untuk mengedukasi, menginformasikan apa saja dampaknya, benefit sama bahayanya ketika Anda tidak memperlakukan sampah itu sebagaimana mestinya. Yang berikutnya bisa jadi sudah tahu nih, tapi belum mau karena belum ada kesadaran, sehingga strategi komunikasinya haruslah berkaitan dengan menyentuh empati, reward and punishment. Intinya adalah untuk memotivasi apa yang mereka ketahui itu harus dilakukan, harus mau. Tapi level berikutnya yang agak sistemik itu adalah mungkin mereka tahu, mungkin mereka mau, tapi berikutnya adalah mereka nggak mampu. Mau nih, sudah tahu nih, oh ini bahaya, saya harus buang sampah pada tempatnya, tapi nggak ada tempat sampahnya, berarti kan nggak mampu. Ada 3 level ini, tahu dulu, mereka mau, dan mampu. Jadi tidak bisa kita langsung judge. Entah Anda akan membuat media campaign, akan membuat produk kreatif turunan dari sampah-sampah, atau Anda akan membuat model bisnis baru. Nah, ini kita masuk ke ringnya tadi ya, bahwa ini bisa menjadi satu pendekatan bisnis. Nah, yang saya ketahui, Pak Socialpreneur itu adalah mengatasi masalah sosial dengan pendekatan bisnis. Permasalahan sampah ini, pendekatan bisnisnya bisa jadi seperti yang dilakukan oleh negara Taiwan ini gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya, Anda ditawarkan, Anda akan mengambil sampah di satu perumahan tertentu. Sekarang kita lihat banyak sekali perumahan-perumahan. Siapa tahu Anda bisa bikin satu biro sampah yang bisa menawarkan bahwa sampah itu akan dijemput setiap hari, membersihkan tempat sampahnya dengan baik. Bahkan Anda bisa menyediakan jasa angkut sampah dadakan, entah itu lemari, laptop, TV bekas segala macam, itu bisa diambil setiap waktu gitu dengan biaya tambahan. Tapi di situ kita bisa lihat ada potensi bisnis di sana. Belum lagi nanti ketika sampah-sampah itu ternyata ada sampah-sampah yang kita bisa manfaatkan. Kita punya mitra di elektronik bisa membreakdown sampah tembaga, sampah plastik, yang kita punya rekanan mitra untuk menjadikan biji plastik, sampah organik kita bisa jadikan pupuk dengan mitra tertentu. Nah, ini dari satu core ini saja kita bisa punya beberapa anak perusahaan cabang bisnis. Core perusahaannya adalah menjemput sampah. Ini adalah selalu proposal ya dari saya. Yang harus Anda lakukan adalah tinggal cari di mana sih tempat pembuangan sampah yang resmi, dan Anda bisa bikin kartu nama, kirim ke perumahan-perumahan, perkampungan, desa. Anda bisa tawarkan ke Pak RT-nya, Pak RW-nya, mungkin dengan harga miring dulu. Tinggal dihitung saja bensin dari tempat desa ini, tempat pembuangan yang resmi itu per harinya, dan itu pun juga Anda bisa berikan paket-paket yang berbeda-beda. Kalau semakin banyak kepada keluarga mungkin bisa semakin murah. Anda bisa jadikan Pak RT sebagai brand ambassadornya untuk mengajak orang membuang sampah pada tempatnya gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ya Anda juga bisa tawarkan produk tempat sampah ke masyarakat. Atau bahkan ketika Anda sudah bisa produksi paper bag atau plastik sampah itu, orang-orang tidak harus lagi bayar secara cash, tapi harus beli plastik sampah itu, sehingga ya tidak secara langsung bayar ke Anda tidak harus tagihin satu-satu, tapi cara sopan Anda bisa mengambil sampah-sampah yang memang sudah terbungkus oleh kantong plastik yang memang Anda jual. Itu akan lebih lembut dan lebih memudahkan daripada harus gedor satu-satu untuk nagih biaya sampah. Tapi ini adalah sesuatu yang bergulir. Kalau tiap desa punya Karang Taruna, ini bisa menjadi satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda Karang Taruna untuk bisa melakukan inovasi yang nanti bisa diajukan anggaran untuk bisa bikin pengolahan biji besi, pengolahan limbah plastik segala macam, sehingga mereka dengan kreasi mereka bisa bikin produk-produk turunan tuh banyak. Jadi tidak lagi beli ke Asko, Informa, kalau cuma talenan plastik, piring plastik, gelas plastik, beli aja di desa-desa sendiri, tinggal ditambah ukiran-ukiran dan kreasi mereka sendiri. Inti dari pembahasan ini adalah sampah itu masih menjadi masalah kita, tapi kita tidak bisa menjudge. Bisa jadi mereka belum tahu, bisa jadi mereka sudah tahu tapi belum mau, bisa jadi mereka sudah tahu dan sudah mau tapi mereka belum mampu. Karena tugas kita seorang desainer yang punya kemampuan lebih untuk mempersuasi, menginformasikan di SKKNI, core keilmuan DKV itu adalah 3: mengemas informasi, mengidentifikasi target segmen, permasalahan segala macam, dan juga persuasi. Tidak menutup kemungkinan desainer komunikasi visual memberikan informasi agar masyarakat tahu, memberikan persuasi agar mereka mau, dan memberikan satu gagasan usulan agar mereka mampu untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi, bermanfaat bagi siapapun yang mendengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يمشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريح. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح. تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.